Tahukah Anda bahwa ada rahasia besar yang jarang dibicarakan di dunia kesehatan, khususnya tentang bagaimana cara menurunkan gula darah, kolesterol, dan lemak perut secara alami? Selama ini, jutaan orang Indonesia, terutama mereka yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, mengandalkan obat-obatan kimia setiap hari. Pil diminum pagi, siang, malam. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang tetap merasa lelah, mengeluh pusing, berat badan makin naik, bahkan harus menghadapi risiko efek samping yang tak sedikit. Padahal, di luar sana ada banyak riset ilmiah yang menunjukkan bahwa alam punya solusi hebat. Bukan hanya sekadar rempah-rempah atau bubuk suplemen mahal dari luar negeri, tetapi berupa daun-daun hijau sederhana yang tumbuh di sekitar kita. Dan faktanya, kalau rahasia ini benar-benar tersebar luas, bisa saja mengguncang industri farmasi bernilai miliaran dolar. Kenapa? Karena solusi ini alami, murah, tidak bisa dipatenkan, dan yang paling penting, terbukti secara ilmiah membantu menurunkan kadar gula darah, menyeimbangkan kolesterol, bahkan melunturkan lemak di area perut. Mungkin Anda berpikir, kalau memang sehebat itu, kenapa tidak banyak orang yang tahu? Itulah masalahnya. Banyak informasi semacam ini tidak pernah masuk ke arus utama. Bukan karena tidak efektif, tetapi karena terlalu banyak kepentingan besar yang lebih diuntungkan bila kita terus bergantung pada obat-obatan kimia seumur hidup. Hari ini saya ingin membuka semuanya, dan bukan hanya bicara soal tumbuhan dari luar negeri. Di Indonesia sendiri, kita punya harta karun alami yang luar biasa. Ada daun-daun yang biasa dijual murah di pasar tradisional, sering dianggap hanya sebagai bahan masakan atau tanaman obat rumahan, padahal diam-diam punya kekuatan setara atau bahkan lebih hebat daripada obat-obatan tertentu. Di video ini, saya akan mengajak Anda mengenal 8 jenis daun luar biasa. 4 diantaranya populer secara internasional dan sudah terbukti dalam banyak penelitian medis. Sementara 4 lainnya adalah daun-daun yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mungkin setiap hari Anda lihat, bahkan mungkin sudah ada di halaman rumah Anda sendiri. Semua yang akan saya bagikan di sini bukan asal klaim. Setiap data yang saya sebutkan bersumber dari jurnal ilmiah, penelitian kampus, atau laporan medis terpercaya, karena saya tahu banyak orang di Indonesia yang mulai lelah menjadi korban industri obat-obatan dan sedang mencari jalan lain yang lebih alami, lebih aman, serta lebih terjangkau. Bayangkan jika Anda bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa ketergantungan obat seumur hidup, mengurangi kolesterol jahat yang selama ini diam-diam merusak pembuluh darah Anda, meluruhkan lemak membandel di area perut yang selama ini bikin Anda kesulitan pakai baju favorit, dan yang paling penting, merasa lebih sehat, bertenaga, dan tidak lagi dibayangi rasa takut akan komplikasi penyakit. Bukan mimpi. Itu sangat mungkin terjadi asal Anda tahu caranya dan mau konsisten melakukannya. Mari kita mulai perjalanan ini. Saya akan perkenalkan satu persatu 8 daun ajaib yang bisa menjadi langkah awal Anda untuk merebut kembali kendali atas kesehatan tubuh Anda. Mari kita mulai dengan salah satu daun yang sering sekali kita temukan di Indonesia, yaitu daun jambu biji. Mungkin Anda lebih mengenal buahnya, manis, segar, dan kaya vitamin C. Tapi tahukah Anda, justru daunnya memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, khususnya bagi Anda yang berjuang mengontrol gula darah dan kolesterol. Di berbagai negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Latin, daun jambu biji sudah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai masalah metabolik. Dan kini, sains modern mulai membuktikan apa yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Salah satu penelitian yang sangat menarik datang dari jurnal Nutrition and Metabolism. Dalam studi ini, sekelompok orang dengan kondisi pradiabetes diminta minum teh daun jambu biji 3 kali sehari setelah makan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Gula darah setelah makan, mereka turun lebih dari 25% hanya dalam waktu 8 minggu. Ini bukan angka kecil. Penurunan seperti ini biasanya hanya bisa dicapai dengan obat-obatan tertentu yang tentu saja memiliki risiko efek samping.
Selain gula darah, penelitian lain dari Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun jambu biji secara rutin selama 12 minggu mampu menurunkan kolesterol LDL sebesar 11% serta mengecilkan lingkar pinggang peserta penelitian. Artinya, daun ini juga bekerja pada lemak visceral, yaitu lemak berbahaya yang menumpuk di sekitar organ dalam perut dan menjadi salah satu penyebab utama serangan jantung serta resistensi insulin. Mengapa daun jambu biji bisa sehebat ini? Rahasianya terletak pada senyawa aktif bernama quercetin, sebuah antioksidan alami yang mampu mengurangi stres oksidatif di pankreas, organ yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Selain itu, daun jambu biji juga menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Caranya sangat mudah. Anda cukup mengambil 5-6 lembar daun jambu biji kering, cuci bersih, lalu rebus dalam 500 ml air selama 10 menit. Setelah itu, biarkan dingin dan minum setelah makan utama. Rasanya cukup ringan, tidak pahit, dan bahkan terasa sedikit harum. Selain bentuk teh, kini juga banyak tersedia ekstrak daun jambu biji dalam bentuk kapsul. Namun, banyak praktisi herbal lebih menyarankan teh karena memberikan manfaat tambahan berupa hidrasi dan kehangatan yang juga baik untuk pencernaan. Jika Anda termasuk orang yang sering merasa mengantuk atau lemas setelah makan, atau sulit mengendalikan nafsu makan manis, teh daun jambu biji bisa menjadi teman baru Anda. Karena efeknya yang lembut dan alami, daun ini tidak hanya membantu angka gula darah Anda, tapi juga membuat tubuh lebih ringan dan segar. Dan kabar baiknya, di Indonesia, daun jambu biji sangat mudah didapat. Baik di pasar tradisional, toko jamu, bahkan mungkin ada di halaman rumah Anda. Jadi mengapa tidak mencoba sesuatu yang sudah terbukti secara ilmiah, alami, dan murah untuk mendukung kesehatan Anda? Sekarang, mari kita lanjut ke daun berikutnya, yang juga tak kalah menakjubkan, yaitu daun mulberry. Bagi sebagian orang, kata mulberry mungkin langsung mengingatkan pada buah kecil berwarna merah kehitaman yang rasanya manis. Tapi justru, rahasia terbesar tanaman ini terletak pada daunnya. Di Tiongkok, daun mulberry telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi diabetes dan kolesterol tinggi. Kini, sains modern mulai membuka fakta mengagumkan di balik daun yang kelihatannya sederhana ini. Salah satu studi paling terkenal dipublikasikan di jurnal Diabetes Care. Dalam penelitian itu, sekelompok peserta diberikan ekstrak daun mulberry saat makan tinggi karbohidrat. Hasilnya sangat mencengangkan. Kadar gula darah mereka setelah makan turun hingga 44% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi ekstrak daun mulberry. Dan yang lebih hebat, efek ini terjadi hanya dalam sekali konsumsi. Bagaimana mungkin satu daun bisa memberikan efek sebesar itu? Rahasianya ada pada senyawa bernama 1,2-deoxynitromycin, DNC. Nama yang terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana fungsinya. DNC bekerja sebagai alpha-glucosidase inhibitor, yaitu menghambat kerja enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana di dalam usus. Artinya, ketika Anda makan nasi, mie, atau roti, lonjakan gula darah Anda tidak akan terlalu tinggi karena proses pemecahan karbohidrat diperlambat. Selain membantu gula darah, daun mulberry juga kaya akan flavonoid dan antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Hal ini sangat penting karena peradangan kronis menjadi salah satu penyebab utama resistensi insulin dan penyakit jantung. Ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa konsumsi teh daun mulberry setiap hari selama 3 bulan mampu menurunkan trigliserida hingga 17%. Ini kabar sangat baik bagi siapa saja yang sedang berjuang mengurangi lemak perut karena tingginya trigliserida erat sekali kaitannya dengan penumpukan lemak visceral di sekitar organ dalam perut. Cara mengonsumsi daun mulberry pun cukup praktis. Anda bisa membuat teh sederhana. Caranya,
Ambil 10 lembar daun mulberry kering, rebus dengan 500 ml air selama 10 menit. Saring dan minum sebelum atau saat makan. Selain teh, kini banyak tersedia ekstrak daun mulberry berbentuk bubuk yang bisa dicampur dalam smoothies atau cukup larutkan dalam air hangat. Namun, banyak orang merasa teh memberikan efek lebih terasa karena sekaligus membantu pencernaan dan memberi sensasi hangat. Jika Anda adalah seseorang yang selalu khawatir kadar gula melonjak setelah makan nasi, mie, atau roti, daun mulberry bisa menjadi sahabat baru Anda. Bukan hanya membantu menstabilkan gula darah, tetapi juga membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko lemak berlebih di area perut. Dan kabar baiknya, meski tanaman ini lebih terkenal di Tiongkok, di Indonesia kini mulai banyak budidaya mulberry, sehingga daunnya sudah jauh lebih mudah ditemukan, baik di toko herbal maupun online. Jadi, jika Anda sedang mencari cara alami untuk mengendalikan gula darah dan kolesterol sekaligus, daun mulberry patut Anda coba. Sekarang, mari kita berpindah ke salah satu daun yang mungkin terdengar sangat barat, namun ternyata punya manfaat luar biasa yang belum banyak orang Indonesia tahu, yaitu daun zaitun. Selama ini, kita sering mendengar manfaat minyak zaitun yang dianggap baik untuk jantung dan kesehatan secara umum. Namun faktanya, daun dari pohon zaitun justru memiliki konsentrasi senyawa aktif yang bahkan lebih tinggi dibanding minyaknya. Di beberapa negara Eropa seperti Yunani, Spanyol, dan Italia, daun zaitun telah digunakan selama berabad-abad sebagai obat herbal untuk menurunkan tekanan darah, memperkuat daya tahan tubuh, hingga menjaga kadar gula darah. Kini, penelitian ilmiah modern mulai membuktikan kebenaran khasiat tersebut. Salah satu riset yang sangat menarik dipublikasikan dalam jurnal Phytomedicine. Studi ini melibatkan pasien pradiabetes yang mengonsumsi ekstrak daun zaitun selama 12 minggu. Hasilnya sangat signifikan. Sensitivitas insulin mereka meningkat hingga 15%. Dan fungsi pankreas naik sebesar 28%. Artinya, tubuh mereka menjadi jauh lebih efisien dalam mengatur kadar gula darah bahkan setelah makan. Bukan hanya itu, penelitian lain menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun zaitun setiap hari mampu menurunkan kolesterol LDL hingga 20 poin hanya dalam waktu 2 bulan tanpa perubahan pola makan yang drastis. Ini tentu menjadi kabar luar biasa, khususnya bagi Anda yang sedang berjuang melawan kolesterol tinggi. Apa sih rahasia hebat daun zaitun? Kekuatan utama daun ini terletak pada senyawa bernama oleuropein, yaitu salah satu polifenol paling kuat yang memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Oleuropein juga diketahui membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, yang merupakan langkah awal pembentukan plak di pembuluh darah. Yang menarik, daun zaitun juga memiliki efek menurunkan tekanan darah, walau sifatnya tidak sekuat obat medis. Dalam sebuah studi, peserta yang mengonsumsi ekstrak daun zaitun mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 5 poin. Ini cukup signifikan untuk membantu meringankan kerja jantung Anda. Bagaimana cara mengonsumsi daun zaitun? Cara termudah adalah membuat teh. Ambil sekitar 1 sendok. Makan daun zaitun kering. Seduh dengan 300-400 ml air panas selama 10-15 menit. Rasanya sedikit pahit, tapi Anda bisa menambahkan lemon atau kayu manis agar lebih nikmat. Selain teh, kini tersedia ekstrak daun zaitun berbentuk kapsul atau cair. Namun, banyak herbalis lebih menyukai teh karena juga membantu pencernaan dan memberikan efek relaksasi. Jika Anda adalah seseorang yang sedang berjuang mengendalikan gula darah, kolesterol tinggi, atau tekanan darah, daun zaitun bisa menjadi salah satu solusi alami yang layak Anda coba. Dan meskipun tanaman zaitun tidak tumbuh luas di Indonesia, ekstrak daun zaitun kini sudah banyak dijual di toko herbal maupun marketplace online. Jadi Anda tetap bisa merasakan manfaatnya tanpa harus jauh-jauh ke Mediterania. Mari kita beralih ke daun berikutnya yang dikenal sebagai salah satu daun paling pahit di dunia, yaitu daun mimba.
atau dikenal juga dengan nama neem leaves. Di Indonesia, mungkin daun mimba tidak sepopuler daun-daun lain, namun di India dan beberapa negara Asia Tenggara, mimba dianggap sebagai pohon obat 1000 manfaat karena hampir semua bagian pohonnya, daun, kulit batang, biji, digunakan untuk pengobatan tradisional. Salah satu keajaiban terbesar daun mimba adalah kemampuannya untuk membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Dalam Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, sebuah penelitian dilakukan terhadap pasien diabetes tipe 2 yang mengonsumsi ekstrak daun mimba setiap hari selama 90 hari. Hasilnya sangat signifikan. Kadar gula darah puasa mereka turun hingga 26%, disertai penurunan kadar gula darah setelah makan. Bagaimana daun mimba bekerja? Rahasianya terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, sel-sel tubuh Anda menjadi lebih responsif terhadap insulin yang sudah ada, sehingga gula darah lebih mudah diserap ke dalam sel dan tidak menumpuk di aliran darah. Inilah kunci utama dalam mengatasi resistensi insulin yang menjadi akar masalah diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, daun mimba juga dikenal sebagai pelindung hati, liver protector. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun mimba dapat membantu membersihkan timbunan lemak di hati yang sering menjadi penyebab fatty liver dan memperparah resistensi insulin. Ketika hati Anda sehat, metabolisme tubuh akan lebih lancar, produksi insulin lebih stabil, dan risiko peradangan kronis pun menurun. Karena itu, daun mimba bukan hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selain untuk diabetes, daun mimba memiliki efek anti-inflamasi, antibakteri, dan anti jamur yang sangat kuat. Bahkan di India, daun mimba sering dijadikan bahan alami untuk perawatan kulit, mengatasi jerawat, eksim, hingga masalah infeksi ringan. Bagaimana cara mengonsumsi daun mimba? Nah, inilah tantangannya. Rasa daun mimba sangat pahit, namun bagi banyak orang yang sudah terbiasa, manfaatnya dianggap sepadan. Anda bisa mengonsumsinya dengan beberapa cara. Membuat teh, ambil sekitar 5-7 lembar daun mimba segar atau kering. Rebus dengan 400 ml air selama 10-15 menit. Saring, lalu minum setengah cangkir di pagi hari sebelum makan. Boleh ditambah sedikit madu untuk mengurangi rasa pahit. Membuat jus. Haluskan daun mimba dengan sedikit air dan perasan lemon. Minum dalam jumlah kecil, sekitar 30-50 ml per hari. Kapsul ekstrak mimba. Untuk yang tidak tahan rasa pahit, kini tersedia dalam bentuk kapsul. Lebih praktis namun tetap efektif. Jika Anda sedang berjuang menurunkan gula darah, mengurangi lemak hati, atau bahkan sekadar membersihkan tubuh dari racun, daun mimba patut Anda pertimbangkan. Dan meskipun daun mimba belum terlalu populer di Indonesia, kini banyak toko herbal atau marketplace yang sudah menjual produk ekstrak daun mimba, sehingga Anda bisa mencobanya tanpa harus pergi ke India. Sekarang kita masuk ke salah satu daun yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yaitu daun sirsak. Siapa yang tidak kenal buah sirsak? Rasanya manis, sedikit asam, segar, dan sering dijadikan jus atau campuran es buah. Tapi ternyata daunnya menyimpan rahasia besar yang banyak orang belum ketahui. Di berbagai daerah di Indonesia, daun sirsak sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, mulai dari mengatasi nyeri, rematik, hingga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, yang paling menarik adalah fakta bahwa daun sirsak memiliki potensi besar dalam mengontrol gula darah, kolesterol, dan lemak hati. Salah satu penelitian terbaru yang diterbitkan di Journal of Ethnopharmacology 2022 menemukan bahwa ekstrak daun sirsak mampu menurunkan gula darah puasa hingga 30,7% pada hewan percobaan diabetes hanya dalam waktu 14 hari. Meskipun penelitian ini masih terbatas pada hewan, hasilnya sangat menjanjikan dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut pada manusia. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara 2023 menunjukkan bahwa konsumsi teh daun sirsak secara rutin
selama 8 minggu dapat membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan sebesar 25 mg DL pada orang dengan kondisi pradiabetes. Angka ini cukup signifikan untuk ukuran terapi alami. Apa yang membuat daun sirsak begitu hebat? Jawabannya terletak pada kandungan senyawa aktif bernama acetogenins dan berbagai polifenol. Senyawa ini memiliki kemampuan antioksidan sangat tinggi, membantu melawan radikal bebas yang merusak sel-sel pankreas, organ yang memproduksi insulin. Selain itu, acetogenins juga diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal, sehingga sering disebut memiliki potensi anti kanker. Selain mengontrol gula darah, daun sirsak juga terbukti membantu mengurangi lemak hati, fatty liver, kondisi yang sering terjadi pada orang dengan diabetes atau obesitas. Hati yang bersih dari lemak akan membuat metabolisme tubuh berjalan lebih lancar, membantu proses penurunan berat badan, dan menjaga kestabilan gula darah. Bagaimana cara mengonsumsi daun sirsak? Caranya cukup mudah. Ambil 5-7 lembar daun sirsak segar, cuci bersih. Rebus dengan 500 ml air selama 10-15 menit. Diamkan hingga agak hangat, lalu saring. Minum 1-2 gelas per hari, sebaiknya diminum sebelum makan. Rasanya sedikit pahit, tetapi banyak orang menambahkan madu agar lebih nikmat. Selain bentuk teh, kini ekstrak daun sirsak juga banyak dijual dalam bentuk kapsul. Namun, banyak herbalis percaya bahwa merebus daun asli memberikan khasiat yang lebih optimal karena seluruh zat aktifnya larut sempurna ke dalam air. Jika Anda sering merasa lemas, sulit mengontrol nafsu makan, atau khawatir dengan kadar gula darah yang tinggi, teh daun sirsak bisa menjadi alternatif alami yang layak dicoba. Dan kabar baiknya, di Indonesia, daun sirsak sangat mudah ditemukan. Bahkan mungkin pohonnya tumbuh di halaman rumah Anda. Jadi, mengapa tidak mencoba solusi alami yang sudah terbukti secara ilmiah ini? Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu daun yang sering disebut superfood dunia, tapi sesungguhnya sangat Indonesia, yaitu daun kelor. Pernah dengar pepatah, dunia tak selebar daun kelor? Ya, ternyata di balik daun kecil inilah tersimpan manfaat kesehatan yang luar biasa. Daun kelor atau dikenal secara ilmiah sebagai Moringa oleifera sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia. Orang Jawa, Madura, hingga Sumatera sering memasukkannya dalam sayur bening atau jamu. Tapi kini bukan hanya tradisi yang mengakui kehebatan kelor. Sains modern juga membuktikannya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2020 menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 yang mengonsumsi bubuk daun kelor sebanyak 4 gram per hari mengalami penurunan kadar gula darah puasa hingga 20% hanya dalam waktu 6 minggu. Bukan cuma itu, penelitian lain yang diterbitkan di jurnal Frontiers in Pharmacology 2018 menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu menurunkan trigliserida sebesar 23% serta meningkatkan kolesterol baik L hingga 15%. Ini artinya daun kelor tidak hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Rahasia kekuatan daun kelor terletak pada kandungan senyawa aktifnya, seperti quercetin, chlorogenic acid, dan berbagai vitamin serta mineral penting. Quercetin adalah antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan. Sedangkan chlorogenic acid membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Daun kelor juga sangat kaya akan zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Tidak heran kelor sering disebut sebagai pohon kehidupan, karena hampir setiap bagiannya bermanfaat. Bagaimana cara mengonsumsi daun kelor? Ada beberapa cara sederhana. Sayur bening, cara paling tradisional. Daun kelor direbus sebentar bersama bawang putih, garam, dan sedikit temu kunci. Rasanya segar dan ringan. Teh kelor, ambil 1. Sendok teh bubuk daun kelor kering. Seduh dengan 200 ml air panas. Aduk rata, lalu minum pagi atau sore hari. Smoothie, campurkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam smoothie buah. Ini cara paling praktis bagi yang tidak suka rasa herbal.
Selain rasanya yang relatif ringan, daun kelor sangat mudah didapat di Indonesia. Harganya pun sangat terjangkau dibandingkan suplemen atau obat-obatan mahal. Jika Anda merasa mudah lelah, sulit mengontrol gula darah, atau ingin menurunkan kadar lemak darah secara alami, daun kelor adalah salah satu solusi terbaik yang bisa Anda coba. Dan kabar baiknya, mengonsumsi kelor tidak memerlukan resep dokter, hanya konsistensi dan keinginan untuk hidup lebih sehat. Jadi, mengapa tidak mulai memasukkan kelor ke dalam pola makan Anda mulai hari ini? Sekarang, mari kita mengenal salah satu tanaman obat asli Nusantara yang mungkin sering Anda lihat, tapi tidak menyangka manfaatnya begitu luar biasa, yaitu pecah beling, atau dikenal juga dengan nama Strobilanthes crispa. Mungkin Anda lebih familiar mendengarnya sebagai tanaman semak dengan daun bergerigi, tumbuh liar di pekarangan rumah, kebun, atau bahkan di pinggir jalan. Namun, di balik tampilannya yang sederhana, pecah beling menyimpan rahasia besar untuk kesehatan, terutama bagi Anda yang sedang berjuang mengontrol gula darah dan menjaga kesehatan ginjal. Dalam pengobatan tradisional, pecah beling sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari batu ginjal, radang, hingga diabetes. Tapi bukan hanya cerita turun-temurun, penelitian ilmiah pun kini mulai membuktikan khasiat tanaman ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh University Science Malaysia, USM, pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ekstrak daun pecah beling mampu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 24,9% pada hewan percobaan diabetes setelah diberikan selama 4 minggu. Walaupun penelitian ini masih tahap awal, hasilnya memberikan harapan besar bahwa tanaman ini punya potensi kuat sebagai terapi alami diabetes. Mengapa pecah beling bisa sehebat itu? Rahasianya terletak pada kandungan senyawa bioaktifnya seperti flavonoid, phenolic acids, dan berbagai antioksidan lain yang bekerja membantu menurunkan peradangan, melindungi sel pankreas, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, pecah beling juga dikenal memiliki efek diuretik ringan yang membantu proses pembuangan racun dari dalam tubuh, termasuk kelebihan gula melalui urin. Menariknya lagi, pecah beling juga sering disebut sebagai tanaman yang menjaga kesehatan hati dan ginjal. Ini sangat penting bagi penderita diabetes atau kolesterol tinggi, karena kedua organ ini memiliki peran vital dalam metabolisme gula dan lemak. Bagaimana cara mengonsumsi pecah beling? Caranya sangat sederhana dan praktis. Ambil sekitar 5-10 lembar daun pecah beling kering. Rebus dengan 400 ml air selama 10 menit. Saring, biarkan agak hangat, lalu minum. Bisa diminum 2-3 kali sehari. Rasanya cukup ringan, sedikit sepat, namun tidak terlalu pahit. Banyak orang menambahkan sedikit madu untuk memperbaiki rasa. Selain dibuat teh, kini juga tersedia ekstrak pecah beling dalam bentuk kapsul atau bubuk. Namun banyak herbalis lebih menyarankan bentuk teh karena dianggap memberikan manfaat langsung dari senyawa aktif yang larut dalam air. Jika Anda sering merasa bengkak di kaki, susah buang air kecil, atau gula darah Anda cenderung tinggi, pecah beling bisa menjadi salah satu solusi alami yang layak dicoba. Dan kabar baiknya, tanaman ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, baik di pasar tradisional, toko jamu, maupun di kebun-kebun masyarakat. Artinya, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk mencoba tanaman yang sudah terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Jadi, mulai hari ini, jangan remehkan tanaman liar yang tumbuh di sekitar Anda. Karena bisa saja disitulah kunci kesehatan Anda yang selama ini Anda cari. Sekarang, kita masuk ke salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat melegenda, yaitu jamu pahitan. Mendengar namanya saja, sebagian besar orang mungkin sudah membayangkan rasanya yang sangat pahit. Tapi di balik rasa pahit itu, tersimpan manfaat luar biasa, terutama bagi mereka yang sedang berjuang melawan gula darah tinggi, kolesterol, atau masalah metabolisme lainnya. Jamu pahitan bukan hanya satu jenis tanaman, melainkan campuran berbagai daun dan batang tanaman obat seperti daun sambiloto, Andrographis paniculata, daun protowali, Tinospora crispa, daun kumis kucing,
Orthosiphon stamineus. Masing-masing memiliki khasiat tersendiri, tetapi jika digabung, mereka menjadi ramuan ampuh yang sudah dipercaya selama ratusan tahun oleh masyarakat Indonesia. Dalam pengobatan tradisional Jawa, jamu pahitan sering diberikan kepada orang yang mengalami gejala diabetes, gangguan pencernaan, nafsu makan berlebihan, hingga masalah kulit. Namun bukan hanya cerita nenek moyang yang mendukung khasiatnya. Penelitian modern pun mulai membuktikan keampuhan jamu pahitan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Airlangga 2021 menunjukkan bahwa konsumsi jamu pahitan secara rutin selama 8 minggu mampu menurunkan kadar HbA1c sebesar 1,3% pada pasien diabetes tipe 2. Angka ini sangat signifikan mengingat HbA1c adalah indikator kontrol gula darah dalam jangka panjang. Bagaimana jamu pahitan bekerja? Rahasianya terletak pada kandungan senyawa aktif seperti andrografolate dalam daun sambiloto yang berfungsi meningkatkan produksi insulin sekaligus membantu sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, brotowali mengandung berbagai alkaloid pahit yang membantu menurunkan kadar gula darah, sedangkan kumis kucing terkenal membantu mengeluarkan kelebihan gula melalui urin, sehingga gula darah lebih cepat turun. Selain menurunkan gula darah, jamu pahitan juga dikenal memiliki manfaat lain, seperti membersihkan racun dalam darah, mengurangi peradangan, membantu fungsi hati dan ginjal, menekan nafsu makan berlebih, yang sering menjadi masalah bagi penderita diabetes atau obesitas. Bagaimana cara mengonsumsi jamu pahitan? Berikut cara tradisional yang banyak digunakan di Jawa. Ambil campuran 1 genggam daun sambiloto, brotowali, dan kumis kucing. Rebus dengan 500 ml air selama 15 menit. Diamkan hingga hangat, lalu saring. Minum 2 kali sehari sesudah makan. Rasanya sangat pahit, sehingga banyak orang menambahkan sedikit jahe atau madu agar lebih mudah diminum. Selain dalam bentuk rebusan, kini jamu pahitan juga tersedia dalam bentuk serbuk instan atau kapsul yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Namun banyak orang masih percaya bahwa membuat jamu secara tradisional memberikan hasil yang lebih optimal. Jika Anda sudah lelah minum obat kimia setiap hari, atau merasa tubuh sering lesu, cepat lapar, dan sulit mengontrol gula darah, jamu pahitan bisa menjadi salah satu alternatif alami yang layak Anda coba. Dan kabar baiknya, semua bahan jamu pahitan sangat mudah ditemukan di Indonesia, baik di pasar tradisional, toko jamu, bahkan di kebun obat keluarga. Jadi, meskipun rasanya pahit, manfaat jamu pahitan manis untuk kesehatan Anda. Sekarang, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Saya harap Anda mulai menyadari betapa luar biasanya kekuatan alam yang selama ini mungkin terabaikan, padahal bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita. Hari ini kita telah mengenal 8 daun luar biasa, yaitu daun jambu biji yang membantu menurunkan gula darah dan kolesterol dengan cara alami sekaligus menjaga pankreas tetap sehat. Daun mulberry yang menghambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Daun zaitun yang membantu memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan kolesterol jahat, dan melindungi jantung. Daun mimba yang terkenal pahit tetapi sangat ampuh meningkatkan sensitivitas insulin dan mendetoksifikasi hati. Daun sirsak yang tidak hanya terkenal sebagai anti kanker, tetapi juga membantu menurunkan gula darah dan lemak hati. Daun kelor, sang superfood Indonesia yang kaya nutrisi, antioksidan, serta membantu menurunkan gula darah dan lemak darah. Pecah beling yang menjaga kesehatan ginjal, menurunkan gula darah, dan melindungi organ penting seperti hati. Jamu pahitan, warisan budaya Indonesia, yang sudah terbukti secara ilmiah menurunkan gula darah dan membantu menekan nafsu makan berlebih. Semua daun ini bukan hanya cerita turun-temurun, ada penelitian ilmiah di baliknya. Ada jurnal, data, dan angka nyata yang menunjukkan betapa besar potensi tanaman-tanaman ini untuk membantu kita mengatasi masalah diabetes, kolesterol tinggi, hingga lemak perut yang membandel. Namun, yang perlu diingat adalah, daun-daun ini bukanlah sulap.
Mereka bukan obat instan yang bisa menurunkan gula darah atau kolesterol Anda hanya dalam sehari. Alam bekerja dengan cara yang lembut, perlahan, tetapi sangat efektif jika kita konsisten. Coba Anda bayangkan, bagaimana rasanya bisa bangun pagi dengan tubuh lebih ringan, tanpa rasa lelah berlebihan, tidak lagi merasa cemas setiap kali mengecek kadar gula darah atau kolesterol, mengenakan pakaian lama yang sudah lama tak muat karena lemak perut berkurang, dan yang terpenting, merasa kembali memegang kendali atas kesehatan Anda sendiri. Semua itu mungkin terjadi, tapi kuncinya ada di tangan Anda. Karena pada akhirnya, Andalah yang menentukan apakah Anda mau terus bergantung pada obat-obatan kimia seumur hidup, atau mulai membuka diri pada solusi alami yang sudah tersedia di sekitar kita. Tentu saja, saya tidak mengatakan Anda harus langsung meninggalkan pengobatan dokter. Tidak sama sekali. Setiap keputusan medis harus Anda bicarakan dengan tenaga kesehatan yang Anda percaya. Tapi, menggabungkan pola hidup sehat dengan kekuatan alami dari tanaman bisa menjadi langkah bijak untuk mendukung pengobatan Anda. Dan satu hal yang membuat saya bangga sebagai orang Indonesia adalah kita tidak harus selalu melihat ke luar negeri untuk mencari solusi kesehatan. 4 dari 8 daun yang saya bagikan hari ini adalah tanaman asli Indonesia yang sudah lama menjadi bagian dari budaya kita. Mereka murah, mudah didapat, dan terbukti bermanfaat. Jadi, mulai hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memilih satu daun yang paling cocok dengan kondisi Anda. Tidak perlu langsung mencoba semua, mulai dari satu saja, konsisten mengonsumsinya, apakah dalam bentuk teh, rebusan, kapsul, atau campuran dalam makanan. Mencatat perubahan tubuh Anda. Rasakan perbedaannya setelah beberapa minggu. Dan yang paling penting, jangan menyerah. Karena kesehatan adalah hak Anda. Anda berhak hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan bebas dari ketakutan akan komplikasi penyakit. Sekarang, saya ingin mendengar cerita Anda. Daun mana yang paling membuat Anda penasaran untuk mencoba? Atau apakah Anda sudah pernah menggunakan salah satu dari daun ini sebelumnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan berusaha membalas setiap komentar. Karena perjalanan sehat ini tidak perlu dijalani sendirian. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya tentang rahasia kesehatan alami, khususnya yang dekat dengan kehidupan kita di Indonesia. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video ini. Ingat, kesehatan adalah kekayaan paling berharga, dan alam selalu punya cara untuk membantu kita menjaganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga.